Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran rutin kita dengan membaca buku Ada Orang Utang. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membaca tentang bagaimana cara menyelesaikan utang yang tidak ditemukan siapa pemiliknya. Bagi Anda yang memiliki bukunya untuk cetakan terbaru, silahkan dibuka di halaman 214. Di kasus yang keempat, mau melunasi utang tapi tidak ketemu pemiliknya. Sehingga dalam kasus ini kita yakin kita punya utang. Kita yakin ada hak orang lain yang ada di tangan kita. Dan sebenarnya ini tidak hanya berlaku untuk transaksi utang, tapi berlaku untuk semua hak orang lain yang ada pada diri kita. Baik karena latar belakang utang atau karena latar belakang yang lainnya. Latar belakang yang lain misalnya kita pernah mengambil harta orang lain, atau kita misalnya belum menunaikan kewajiban kepada orang lain, ngontrak belum bayar, sewa mobil belum bayar, atau yang lainnya. Lalu bagaimana cara melunasinya? Mau melunasi utang tapi tidak ketemu pemiliknya. Mengembalikan barang atau harta milik orang lain bisa dilakukan dengan 3 urutan cara berikut. Yang pertama adalah dikembalikan langsung ke pemiliknya. Ini jika memungkinkan bagi kita untuk melakukannya. Kita kembalikan langsung ke pemiliknya. Yang kedua, jika tidak bisa, maka dikembalikan ke ahli waris atau keluarganya. Kita tahu alamat pemiliknya, namun saat kita datangi ternyata pemiliknya sudah meninggal, maka bisa diberikan kepada keluarganya. Ketika pemilik itu meninggal, berarti harta ini menjadi harta warisan dan menjadi jatah para ahli waris. Maka kita serahkan kepada ahli waris. Jika tidak bisa, dikembalikan dalam bentuk pahala dengan cara disedekahkan atas nama pemilik. Jika ternyata tidak bisa, kita jangankan ketemu keluarganya. Orangnya saja kita tidak begitu kenal. Kemudian kita tidak tahu alamatnya di mana. Kok bisa kayak gitu? Naik angkot dulu nggak bayar. Tidak mungkin kita bisa cari siapa sopirnya. Padahal ini adalah hak orang lain yang harus kita tunaikan. Maka pilihan yang terakhir adalah dikembalikan dalam bentuk pahala dengan cara disedekahkan atas nama pemilik. Lalu kalau kita tidak tahu nama pemiliknya bagaimana? Bukan syarat. Bukan syarat ketika kita mengatasnamakan pemilik, kita harus tahu nama pemiliknya. Karena Allah Maha tahu siapa pemiliknya, dan Allah tahu di mana pemiliknya, dan Allah tahu berapa yang berhak untuk diberikan kepada pemilik. Sehingga kalau ada harta orang lain lalu kita sedekahkan, dan kita ucapkan dalam ikrar sedekah itu, ya Allah, ini adalah sedekah atas nama pemilik harta ini yang dulu belum pernah saya serahkan. Atau dulu saya pernah naik angkot nggak bayar, ini akumulasinya sekian, saya sedekah atas nama dia. Seperti ini solusi yang terakhir, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu siapa pemiliknya. Kemudian bagaimana cara Allah menyalurkan pahala sedekah ini kepada pemilik, Allah Maha tahu. Namun di sini saya berikan catatan, meskipun pilihan terakhir ini masih harus menunggu kerelaan pemilik. Jika di kemudian hari pemilik berhasil dijumpai, maka kita perlu menyampaikan kepada yang bersangkutan bahwa harta Anda telah saya sedekahkan atas nama Anda. Jika pemilik ridho,
pahala jadi pahala pemilik. Jika ternyata dia tidak ridho, kita ganti. Misalnya, loh saya butuh duit, kenapa kau sedekahkan? Padahal saya termasuk orang yang gak mampu, yang berhak menerima sedekah. Tolong uangnya dikembalikan. Karena dia gak ridho, kita kembalikan, kita ganti. Dan pahala sedekah kemarin menjadi milik kita. Dalil mengenai hal ini adalah sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa beliau pernah membeli seorang budak. Ketika beliau masuk rumah untuk menghitung uang pembayarannya, ternyata si penjual budak pergi, sehingga budaknya dibiarkan. Beliau lalu menunggunya hingga Ibnu Mas'ud putus asa kalau penjualnya akan kembali. Ibnu Mas'ud putus asa, kayaknya tidak mungkin ini penjualnya kembali. Akhirnya Ibnu Mas'ud menyedekahkan uang pembayaran budak itu. Lalu beliau mengatakan, Allahumma hadza an rabbil jariyah. Fa in radiya fal ajru lahu wa in ata fal ajru li wa lahu min hasanati biqadrihi. Kata Ibnu Mas'ud, ya Allah, ini adalah sedekah atas nama pemilik budak, Rabbul Jariyah. Fa in radiya fal ajru lahu. Kalau dia ridha dengan sedekah ini, maka pahala jadi miliknya. Wa in ata, namun jika dia datang dan menagih, maka akan aku bayar. Fal ajru li, sehingga pahala itu jadi milikku. Walahu min hasanati biqadrihi, dan dia berhak mendapatkan pahalaku senilai sedekah itu. Dan datang di sini bisa datang di dunia, bisa juga datang di akhirat. Sehingga kalau dia datang di akhirat, maka dia berhak untuk mengambil pahala sedekah itu sebagai gantinya. Tayyib. Cara ini bisa kita jadikan sebagai acuan ketika kita hendak melunasi utang, namun kesulitan untuk menemukan pemiliknya. Sehingga agar tidak menjadi beban bagi kita terlalu lama, apalagi yang namanya uang itu selalu turun nilainya, maka di posisi ini kita mengamankan diri kita dengan cara yang pertama, jika masih diharapkan bisa ketemu pemilik, harus ditunggu sampai bisa diserahkan ke pemilik. Yang kedua, jika putus asa bisa ketemu pemilik, maka dikembalikan ke ahli warisnya, kalau memungkinkan. Ya, saya kenal anaknya, tapi saya hubungi anaknya nggak ngerti nomor bapaknya, misalnya bapaknya ngilang, atau bahkan bisa jadi sudah meninggal. Jika tidak kenal ahli warisnya satupun, disedekahkan atas nama pemilik, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud. Jika nanti di kemudian hari bertemu pemilik, dia bisa sampaikan ke pemilik bahwa hartanya telah disedekahkan atas nama dirinya. Nah, selanjutnya dalam hal ini pemilik bisa memilih jika ridha dengan sedekah itu, dia berhak mendapat pahalanya. Jika tidak, dia berhak untuk tetap menagih utang dan pahala sedekah menjadi milik yang berutang. Ya, sehingga tadi ya, Anda sudah sedekahkan, lalu setelah Anda sedekahkan, ternyata pemiliknya datang, terus minta. Saat Anda minta seperti itu, saat dia minta, Anda kasih, karena itu haknya. Nah, ketika dikasih, terus gimana nasib sedekah kemarin? Jadi milik kita pahalanya. Nah, dalam Fatwa Al-Mu'amalat, Syekh Dr. Ali Salman, beliau ditanya tentang orang yang ingin membayar utang, namun kesulitan bertemu pemiliknya. Apa yang harus dilakukan? Beliau mengatakan, Man iqtarada malan yajibu alaihi raddu mithlihi ila man iqtarada minhu. Siapa yang berutang,
maka wajib baginya untuk mengembalikan semisal kepada orang yang dia minta utang, kepada orang yang dia yang memberi utang kepadanya. Fa illam yajidhu waqtal wafa lakin yarju ayyalqah. Kalau tidak dia jumpai saat mau melunasi utang, tapi ada harapan nanti bisa ketemu, fa alaihi ayyantadhira hatta yajidahu. Maka dia harus tunggu sampai nanti bisa ketemu pemiliknya. Dan ini dalam rangka untuk menjaga amanah. Kenapa harus ditunggu, Pak? Nanti uang ini hilang loh. Kan kita tidak tahu kapan dia datang. Kamu harus jaga. Dan Allah perintahkan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Fa in faqadal amalu fi liqa'ihi raddahu ila warathatihi. Kalau dia putus asa untuk bisa ketemu dengan pemilik, maka dia kembalikan ke ahli warisnya. In arafahum, jika dia mengetahui siapa ahli warisnya. Wa illam ya'rifhum, putus ya. Kalau dia nggak kenal siapa pemiliknya, siapa ahli warisnya, tasaddaq bihi. Tasaddaq bihi, putus ya. Nah, Zoom saya putus. Tayyib. Mohon ditunggu sejenak pemirsa. Alhamdulillah. Nyambung? Alhamdulillah. Fa illam ya'rif tasaddaq bihi ala ahli baladihi au haratihi. Kalau dia nggak tahu siapa pemilik dan tidak tahu siapa ahli warisnya, maka dia bisa sedekahkan kepada penduduk kampung asal pemiliknya. Karena kemungkinan besar kalau pemilik itu masih hidup, dia kalaupun sedekah akan sedekah ke sekitar masyarakatnya. Fa illam ya'rif baladahu, kalau dia tidak tahu di mana daerah asal pemilik, tasaddaq bihi ala fuqara'il muslimin. Disedekahkan kepada orang muslim yang fakir. Masya Allah. Jadi di sini sampai beliau memperhatikan, sedekahkan kepada kaum muslimin yang fakir di daerah asal pemilik. Dulu kamu utang orang mana? Dulu saya utang, yang ngasih utang itu orang Aceh misalnya. Wah, Masya Allah, lumayan itu. Berarti harus cari atau titip sama orang Aceh, tolong ini disedekahkan ke orang Aceh. Wah, dulu saya utang dari orang Papua. Wah, itu juga lumayan ya. Anda berarti harus cari orang sana dan sedekah ke sana. Tayyib. Kemudian beliau melanjutkan, fa in dhahara sahibul qardi ba'da dzalika akhbarahu bil hal. Kalau ternyata sahibul qardi, pemilik utang, ya, pemberi utang itu datang ba'da dzalika, setelah Anda melakukan eksekusi di atas, sudah disedekahkan, akhbarahu bil hal, maka dia bisa sampaikan kepada pemilik utang itu kondisi yang sebenarnya. Wa annahu qad tasaddaqa bihi, dan bahwa dia telah sedekahkan harta itu. Wa sahibul mal ba'da dzalika bil khiyar, dan pemilik harta setelah itu memiliki hak pilih. Yang ngasih utang punya dua pilihan. Imma ayya'tabiral qarda sadaqatan. Pertama, dia jadikan utang itu sebagai sedekah atas nama dirinya. Wa yusamihu man istaqrada minhu, dan memaafkan orang yang berutang sehingga enggak usah ditagih. Tidak ditagih lagi, diikhlaskan.
Wa imma ayyutalibal muqtarid bil mal. Atau ya, dia meminta kepada orang yang berutang agar menggantikan dengan harta. Tolong dibayar. Tolong dibayar, saya butuh uang itu. Wa indaha yajibu ada'uhu ilai. Dan dalam kondisi ini wajib bagi yang berutang untuk menyelesaikannya, untuk membayarnya. Baik. Insyaallah cukup jelas dari hal ini. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan sekali lagi mohon diperhatikan bahwa hal seperti ini tidak hanya berlaku untuk transaksi utang piutang, tapi berlaku untuk semua transaksi yang melibatkan hak orang lain yang ada pada diri kita. Baik karena utang atau karena faktor yang lainnya, baik legal maupun tidak legal. Ada orang yang dulu maling, setelah itu dia tobat. Kemudian setelah tobat ingin mengembalikan. Maka dia bisa kembalikan dengan cara tahapan-tahapan tadi. Kembalikan ke pemilik. Nah, kalau enggak, dia bisa serahkan ke ahli waris. Kalau enggak bisa, maka sedekahkan atas nama pemilik. Jika pemiliknya datang, sampaikan. Dan ada dua pilihan dari apa yang disampaikan oleh Dr. Ali Salman. Tayyib. Selanjutnya, bagaimana kalau itu beresiko? Bagaimana jika itu beresiko? Yang dimaksud beresiko adalah kalau saya kembalikan ke pemilik, mungkin masalahnya tidak cuma ini saja, tapi ada masalah turunan yang banyak. Ya. Misalnya apa? Dia mencuri, kemudian dia tobat, dan ingin mengembalikan barang curian itu. Wah, ini cukup beresiko. Kalau dia ngaku, Pak, barang Bapak yang kemarin saya curi ini saya kembalikan. Mungkin tidak hanya begitu mengembalikan diterima, selesai tidak. Oh, terima kasih ya sudah dikembalikan, pintar kamu dulu mencuri. Tentu tidak demikian. Apalagi ketika orang yang dicuri itu ya sedikit punya karakter, tidak suka memaafkan, agak keras dan seterusnya. Tentu resikonya akan lebih besar. Ada salah satu orang yang tanya ya, saya sudah taubat dari pencurian dan saya mau mengembalikan barang itu. Dia nyuri HP atau apa begitu. Terus kenapa nggak segera dikembalikan? Kembalikan aja. Wah, tapi Pak saya nggak berani. Loh, kenapa nggak berani? HP yang saya curi itu milik polisi. Oh gitu, ya baik. Paham ya, kita kan paham. Jadi kalau dia datang kemudian mengembalikan, Pak ini HP-nya. Mungkin beresiko nanti dia akan masuk penjara atau apa gitu ya. Terus gimana cara mengembalikannya? Saya sarankan, berarti dia tahu siapa pemiliknya, dia tahu alamat pemiliknya. Coba kamu catat alamat pemiliknya itu dan kirimkan HP ini melalui kurir. Ya. Nanti atas nama pengirimnya ya buat aja hamba Allah atau apa yang, dan nggak usah dikasih alamat. Pengirim kan biasanya alamatnya alamat umum bisa ya. Abdullah misalnya Sleman, Jogja. Nah, kalau seperti ini insya Allah tidak masalah. Sehingga Anda taruh di kotak, di box, lalu kirim lewat kurir, dan Anda yang harus nanggung biaya kirim. Ya. Orang ini yang harus nanggung biaya kirim. Loh kenapa? Dia yang merugikan orang lain. Nah, pengembalian ini yang paling aman. Ada juga yang pernah bertanya, dia suka menipu ya, atau mengambil hak tempat dia bekerja. Ya, jadi misalnya dia kerja di tempat A, lalu penjualan tidak dilaporkan, ya, masuk ke kantong pribadinya, sampai itu terakumulasi dalam jumlah yang banyak. Hingga akhirnya dia ngaji. Kenal dengan dakwah sunnah, kenal dengan kajian-kajian ahlu sunnah. Lalu dia bertobat karena ketakutan. Bisa jadi pemilik tokonya itu orang kafir. Tapi karena dia takut ini harta orang lain, dia harus kembalikan. Wah, ini kalau saya kembalikan terus ngaku, ya, bisa lumayan efek sampingnya.
Mungkin saya akan mendapatkan hukuman ini, hukuman itu, dan seterusnya. Terus gimana solusinya? Tetap wajib dikembalikan. Dan Anda bisa transfer ke rekening pemilik ya, dengan cara apapun yang bisa Anda lakukan. Misalnya datang ke bank, lalu transfer tanpa punya rekening di bank itu, kan bisa ya? Bisa. Saya tidak punya rekening bank X, lalu saya transfer ke bank X ini melalui bank X, bisa. Jadi tidak diketahui identitas. Nah, cara seperti ini yang paling gampang. Terus bagaimana kalau uang saya nggak ada? Ya berarti kamu harus ngumpulin sampai bisa untuk kemudian mengembalikan. Karena itu kewajiban yang harus ditunaikan sebelum meninggal dunia. Nota kosong itu juga penyakit ya. Beli 5, ditulis 7. Akhirnya perusahaan tempat dia bekerja bayari 7. Padahal sebenarnya cuma 5 truk. Tapi notanya ditulis 7. Ya Pak Mitro. Wah, ini. Jadi nota kosong seperti ini Masya Allah ya. Dosa besar. Menipu dan mengambil hak orang lain. Baik. Lalu ingin mengembalikan. Maka caranya tadi silahkan transfer ke yang bersangkutan ya, tanpa menyebut identitas. Jika itu memungkinkan. Dan semua bentuk kezaliman harus diselesaikan di dunia. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah melupakannya. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai untuk bagian tentang penyelesaian utang yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Berikutnya kita beralih ke materi yang baru, yaitu zakat utang piutang. Ini yang terakhir Pak ya. Kalau di daftar isi zakat utang piutang itu yang terakhir kalau tidak. Walhamdulillah, Masya Allah. Baik. Tayyib, kita akan membahas tentang zakat utang piutang. Dan ini adalah pembahasan terakhir dari buku Fikih Utang atau buku Ada Orang Utang. Antara utang dan piutang aturan zakatnya beda. Sehingga pembahasannya nanti kita bedakan, kita bahas zakat utang sendiri dan zakat piutang sendiri. Zakat utang berarti zakat untuk uang orang lain yang ada di tempat kita. Zakat piutang berarti, ini berar ya. Ya, Anda yang memiliki bukunya silahkan diedit di sini. Zakat piutang berarti zakat untuk uang kita yang berada di tempat orang lain. Zakat uang kita yang berada di tempat orang lain. Tayyib. Di bagian ini kita akan membagi pembahasan menjadi 3 materi. Zakat utang, zakat piutang, dan bolehkah bayar zakat dalam bentuk pembebasan utang. Nah, kita akan bahas yang pertama, zakat utang. Apakah utang wajib dizakati dan bagaimana batasannya? Pertama adalah zakat utang. Yang dimaksud di sini adalah uang orang lain yang ada di tempat kita. Baik berupa persediaan, stok barang, barang dagangan ya, yang belum kita bayar, atau uang tunai. Kita utang ke orang lain, sementara kita belum melunasinya. Ada 2 kondisi dalam masalah ini. Pertama, utang dibayarkan sebelum tiba masa haul zakat. Utang dibayarkan sebelum tiba masa haul zakat. Maka utang tidak diperhitungkan dalam zakat. Karena dia sudah dibayarkan sebelum orang ini berkewajiban untuk bayar zakat. Sebagai ilustrasi, si A memiliki tabungan senilai 150 juta. Yang haul zakatnya di bulan Safar
tahun 1442 Hijriah. Berarti sekarang ya. Sekarang. Sebelum bayar zakat, yaitu di Muharram 42 Hijriah, si A membayar utangnya senilai 50 juta. Sehingga saat akhir haul di bulan Safar, tabungan A tinggal 100 juta. Zakat yang harus dibayarkan si A adalah sisanya, yaitu 2,5% kali 100 juta. Ya, berarti 2,5 juta. Nah, yang 50 tadi tidak dihitung. Kenapa? Karena dia sudah mengeluarkannya, sudah membayarkannya. Sehingga bukan lagi milik si A. Yang 50 ini bukan lagi milik si A. Tayyib. Ada beberapa keterangan dari tabi'in mengenai hal ini. Di antaranya adalah keterangan dari As-Sa'ib Ibn Yazid radhiyallahu anhu, rahimahullah. Beliau ulama tabi'in. Kata As-Sa'ib bin Yazid rahimahullah, beliau mengatakan, Anna Utsman bin Affan kana yaqulu hadha syahru zakatikum. Faman kana alaihi dainun falyuaddi dainahu hatta tahsula amwalukum fatu'adduna minhu zakah. Utsman bin Affan pernah mengatakan, dan waktu itu Utsman jadi khalifah, hadza syahru zakatikum, ini adalah bulan zakat kalian. Jadi zakat itu bulanan, rentang 1 bulan, bukan tanggal. Maka kalau zakatnya di bulan Safar, ya selama bulan Safar itu dia harus menghitung zakat, menunaikan sampai kepada yang berhak. Faman kana alaihi dain, siapa yang dia punya utang, falyuaddi daina, hendaknya dia lunasi utangnya. Hatta tahsula amwalukum, sampai ya, kamu bisa mendapatkan sisa harta kalian. Hingga kalian bisa mendapatkan sisa harta kalian. Fatu'adduna minhu zakah, lalu kalian tunaikan sisa dari harta ini zakatnya. Sehingga zakat itu dibayarkan dari uang sisa setelah pelunasan utang. Tapi kalau utangnya belum dibayar, ya, maka masih dihitung. Baik. Jadi kita bisa perhatikan di sini, yang dihitung apa? Sisa setelah utang dilunasi. Ya, setelah utang dilunasi. Dalam riwayat yang lain dari Sa'ib Ibn Yazid rahimahullah, beliau menceritakan, Sami'tu Utsmana yaqul, aku pernah mendengar Utsman mengatakan, hadza syahru zakatikum, ini adalah bulan zakat kalian. Faman kana alaihi dainun falyaqdi, siapa yang punya utang maka hendaknya dia lunasi. Wa zakku baqiyata amwalikum, nah ini lebih tegas lagi, dan bayarkan zakat untuk sisa harta kalian. Bayarkan zakat untuk sisa harta kalian. Nah, sehingga yang dibayarkan adalah sisa harta setelah utang dilunasi. Tapi kalau utang belum dilunasi, jangan cuma dihitung-hitung ya. Tabungan total 200 juta, kewajiban utang 100 juta. Tapi belum dilunasi, cuma dihitung itu. Berarti sisa 100 juta. Zakatnya 2,5% dari 100 juta. Yang kayak gini keliru perhitungannya. Terus yang benar gimana? Keluarkan dulu 100 juta. Ada sisa. Ya, sisanya itu yang dijadikan sebagai acuan utang. Yang dijadikan sebagai acuan dalam bayar zakat. Baik. Berdasarkan penjelasan tegas dari Utsman, wazakku, bayarkanlah zakat, baqiyata amwalikum, untuk harta sisa kalian. Wazakku baqiyata amwalikum. Dan jika dikurangi utang, lalu total harta menjadi di bawah nisab, maka tidak ada kewajiban zakat. Ya. Contohnya Pak, ya misalnya tabungan dia 100 juta, zakatnya utangnya 70 juta. Kemudian dia bayarkan utangnya itu sebelum bayar zakat. Maka saldo dia di bawah nisab, 30 juta kan di bawah nisab.
Satu nisab sekarang ya kurang lebih 67 juta. 85 gram emas. Maka di posisi ini ketika dia sudah bayarkan zakat utang dan ternyata saldo hartanya di bawah nisab, dia tidak berkewajiban untuk bayar zakat. Nah, yang kedua, kita bisa lihat dari keterangan Maimun bin Mihran, seorang ulama tabi'in. Idza halat 'alaika zakata fandur kulla malin laka. Jika zakatmu sudah jatuh tempo, maka perhatikan semua harta milikmu. Tsumma trah minhu ma 'alaika minad dain. Nah, silahkan dibayarkan dulu kewajiban utangmu. Tsumma zakki ma baqiya. Kemudian bayarkan zakat untuk harta yang tersisa. Bayarkan untuk harta yang tersisa. Masya Allah. Cukup jelas insya Allah. Dari keterangan seorang ulama tabi'in Maimun bin Mihran. Sehingga di sini dilunasi dulu. Apabila masih di atas nisab, maka ditunaikan zakatnya. Jika tidak, maka tidak wajib zakat. Nah, kita bisa buat semacam kurva gitu ya. Kita bisa buat semacam kurva. Dulu yang pernah kita sampaikan adalah kurva zakat. Ini Masya Allah. Anda tolong selalu kalau mau bayar zakat bisa gunakan kurva ini. Ya. Ini adalah waktu T, yang ini adalah T besar, tabungan. Yang dizakati adalah tabungan, bukan pendapatan. Saya buat garis nisab. Ini adalah garis nisab. Sehingga kalau melebihi dari garis ini, berarti di atas nisab. Si A memiliki harta, tabungan ya. Si A punya modal, dikasih oleh ibunya misalnya 10 juta. Ini adalah modal si A. Lalu modal itu dikembangkan oleh si A naik. Sampai akhirnya dia di atas nisab hartanya. Lalu tetap naik terus, tiba-tiba landai ya. Sudah? Nah, yang jadi pertanyaan, sejak kapan si A harus menghitung haul? Jawabannya sejak hartanya mencapai nisab. Nah, di sini. Maka dia perlu tahu di titik ini bulan apa. Saya nggak pernah ngitung kayak gitu ya Pak. Terus gimana? Salah. Ya. Saya nggak gubris sama harta saya, nggak pernah tak hitung kayak gitu. Salah. Kenapa kok salah? Nggak ngitung duit kan terpuji. Betul. Loh, sekarang jadi betul. Karena begini, Anda punya kewajiban terhadap harta. Dan kalau punya kewajiban berarti perlu memberikan perhatian. Di antara bentuk perhatian itu adalah niteni ya, memperhatikan kapan harta ini jatuh nisab. Sehingga harus tahu bulan apa. Karena jangan pukul rata, udahlah Pak, pokoknya zakat itu Ramadan. Ya. Iya kalau nisab Anda di bulan Ramadan. Kalau nisabnya di bulan Sya'ban, berarti dia menunda. Dia menunda 1 bulan. Dan itu perbuatan yang terlarang. Ya. Sehingga di sini misalnya ketemu bulan Safar. Tahun 42 Hijriah. Berarti zakat berikutnya di bulan Safar juga. Di bulan Safar tahun 43 Hijriah. 1 tahun ya. Tapi orang ini punya utang. Si A ini punya utang dan utangnya cukup besar. Dia naik terus usahanya, tapi dia punya utang. Sampai akhirnya di titik ini masih cenderung naik. Nah, cuman dia punya utang. Berapa utangnya? Utangnya 100 juta. Maka kalau dia membayarkan utang itu sebelum nisab, dia bayarkan utang itu sebelum nisab, nanti faktor ini akan turun. Sehingga saldonya jadi turun. Nah, terus kan
naik terus ya. Sampai akhirnya di sini terakhir. Nah, ketika di sini saat safar 43 berarti harta dia di bawah nisab. Nah, di posisi ini dia tidak berkewajiban untuk bayar utang. Di posisi ini ya, saya kasih tanda. Dia tidak berkewajiban bayar utang. Kenapa? Karena hartanya masih di bawah nisab. Nah, begitu dibayarkan utang, hartanya di bawah nisab. Wallahu a'lam. Insya Allah cukup mudah. Nah, yang sulit itu begini ya. Kalau dia unit usahanya adalah unit usaha yang penuh dengan stok. Kulak. Lalu mau bayar zakat. Terus gimana? Kalau ada duit tunai, bayarkan dulu kulak ini. Sudah? Sisanya stok dihitung, duit dihitung. Jika di bawah nisab, nggak ada zakat. Tapi kalau di atas nisab, wajib bayar zakat. Wallahu a'lam. Ini materi yang bisa kita sampaikan untuk bab zakat yang pertama. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang utang belum dibayarkan saat pembayaran zakat. Utang belum dibayarkan saat pembayaran zakat. Apakah utang yang belum dibayarkan bisa dijadikan sebagai pengurang nilai zakat? Nanti insya Allah akan kita bahas di pertemuan lanjutannya insya Allah ta'ala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun Anda berada. Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Primary School adalah sekolah penghafal Al-Quran tingkat SD di bawah Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Aminur Bait Hafidahullah di Sleman, Yogyakarta. Saat ini, pembangunan Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Primary School tahap pertama telah mencapai penyelesaian lantai 3 dan lantai atap gedung. Kebutuhan dana untuk penyelesaian tahap pertama sebesar Rp346.495.000. Kami mengajak kepada kaum muslimin untuk bekerja sama dalam mencetak generasi Qur'ani yang berakidah sohihah dan berakhlakul karimah dengan memberikan donasi terhadap pembangunan sekolah ini. Semoga Allah Ta'ala membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian dengan balasan yang lebih baik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alah, ya mene kok moro ki arep ngopo? Arep nagih utang lah. Ora percaya men to. Tak bayar. Ning aja saiki. Aku agek ra ndedhe tenan. Moro nagih hae lho. Aku mau arep ngeki iki, Tro. Apa iki? Wis yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Tak bayar, Mas. Tak bayar, Mas.
Alhamdulillah. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Halo, Silakan, Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya mau tanya masalah zakat harta ya. Masalah apa, Pak? Masalah zakat harta. Zakat hartanya. Ini kan ada 8 golongan ya Ustaz ya yang bisa diberi zakat. Mm-mm. Itu boleh di satu golongan aja atau emang harus dibagi 8 golongan Ustaz uang zakatnya? Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, bolehkah kita kasih zakat kita ke kakak saya ya Ustaz ya? Tapi dia udah beda keluarga maksudnya. Dengan keadaan dia sering berhutang ya, banyak hutangnya gitu Ustaz. Hmm. Beda Itu keluarga. aja sih Ustaz. Baik. Beda keluarga dalam arti berpisah hidupnya dengan Bapak ya? Iya, udah beda. Saya udah berkeluarga dan dia pun udah berkeluarga sih gitu Ustaz. Baik. Itu aja Ustaz. Makasih Ustaz. Syukron jazakallahu khairan. Wa jazakumullah khairan. Baik, kita akan bahas yang pertama tentang apakah mustahik zakat yang jumlahnya 8 itu harus kita berikan semuanya ataukah boleh diserahkan ke salah satu. Ini saya hapusi semua ya. Saya kutipkan keterangan Al-Qurtubi dalam hal ini. Al-Qurtubi mengatakan dalam tafsirnya, qauluhu ta'ala lil fuqara wal masakin, firman Allah Ta'ala yang menjelaskan tentang 8 asnaf, mulai dari al-fuqara, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab, dan seterusnya sampai akhir, wal gharimin, tabyinun limasarifis sadaqat wal mahalli, adalah penjelasan untuk siapa yang berhak menerima zakat. Hatta la takhruja anhum, agar zakat itu tidak keluar dari mereka. Tsummal ikhtiyaru ila man yuqsamu, hadza qaulu Malikin wa Abi Hanifah wa ashabihima. Ya. Kemudian dia boleh milih kepada siapa zakat itu untuk dia pilih, untuk dia serahkan. Ini merupakan pendapat Imam Malik, pendapat Abu Hanifah, dan murid-muridnya Abu Hanifah, serta muridnya Imam Malik. Atau dalam arti pendapat Malikiyah dan Hanafiyah. Wa hukiya an Zainul Abidin annahu qal, dan diriwayatkan dari Zainul Abidin, beliau pernah mengatakan, innahu ta'ala alima qadra ma yudfa'u minaz zakah wa ma taqa'u bihil kifayah lihadil asnaf. Wa ja'alahu haqqan li jami'ihim. Faman mana'ahum dzalika fahuwa adh-dhalimu lahum rizquhum. Wa tamassaka ulama'una biqaulihi ta'ala in tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Dan diriwayatkan dari Zainul Abidin. Zainul Abidin berarti ulama tabi'in, yang beliau termasuk ahlul bait, keturunan Ali bin Abi Thalib, bahwasanya beliau pernah mengatakan Allah Ta'ala mengetahui kadar yang harus diserahkan zakat, kadar zakat yang harus diserahkan dan yang cukup untuk 8 golongan tersebut. Dan Allah jadikan kewajiban zakat tadi untuk semuanya. Maka siapa yang tidak memberikan mereka semua berarti dia zalim terhadap rezeki mereka. Baik. Dan pendapat yang kedua ini pendapat Imam Syafi'i. Nah, namun para ulama kami dan Al-Qurtubi bermadzhab Malikiyah. Para ulama kami yaitu ulama Malikiyah, mereka mengacu kepada firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 21. Ya. Kalau kalian tampakkan sedekah kalian itu hal yang bagus. Namun kalau kalian sembunyikan wa tu'tuhal fuqara, dan kalian berikan kepada orang fakir, fa huwa khairul lakum, maka itu juga baik bagi kalian. Baik. Sehingga tentang masarifuz zakah, tentang masarif zakat, penerima zakat.
apakah zakat itu harus diserahkan merata ke mereka semua? Ada dua pendapat. Harus merata. Harus merata. Ini pendapat jumhur. Harus merata. Ini pendapat Zainul Abidin. Pendapat Zainul Abidin dan pendapat Syafi'iyah. Menurut Zainul Abidin dan Syafi'iyah, masarifuz zakat itu harus merata. Semua harus dapat. Fakir dapat, miskin dapat, amil dapat, ya. Budak dapat, semuanya harus dapat. Mu'allaf dapat. Pendapat yang kedua, tidak harus. Boleh ke salah satu. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Dan insya Allah pendapat yang kedua ini lebih kuat. Pendapat yang kedua ini lebih kuat. Dan insya Allah lebih memudahkan bagi kita bagi orang-orang yang membayar zakat. Karena dia tidak terbebani untuk mencari 8 golongan tadi. Coba kalau di zaman sekarang, kita nyari budak, tidak nemu. Ibnu Sabil, ada nggak orang yang kehabisan bekal di perjalanan? Oh, ada itu Pak, yang di perempatan-perempatan. Nah, kita kan tidak tahu dia musafir ataukah tidak. Kemudian apalagi? Kita akan kesulitan untuk mencari misalnya amil yang sah negara, kesulitan. Maka pendapat jumhur insya Allah jauh lebih mudah. Dan yang wajib menerima tidak harus rata. Anda boleh serahkan ke salah satu dari 8 golongan tersebut. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal, silakan Bapak. Boleh zakat apa untuk emas perhiasan, apakah itu dijakati juga, Ustaz? Misalnya Anda punya emas logam mulia digabung dengan emas perhiasan atau emas perhiasan, soalnya pernah mendengar kalau perhiasan tidak dijakatin, Ustaz. Syukron, Ustaz. Jazakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emas yang berbentuk perhiasan itu kan pasti berbentuk ya. Karena kalau batangan tidak mungkin dipakai untuk berhias. Yang namanya berhias pasti dia berbentuk. Yang disebut dengan emas musawwag. Emas seperti ini, musawwag, yang dia berbentuk. Ada yang bentuknya gelang, cincin, kalung. Kalau batangan ditaruh mana? Taruh di jidat ini. Wah, tidak berlaku ya. Sehingga tidak ada emas batangan dipakai perhiasan. Perhiasan itu pasti dia berbentuk. Apakah dizakati ataukah tidak? Ulama beda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan emas perhiasan ini tidak dizakati. Tidak dizakati. Dan ini adalah pendapat Syekhul Islam, Ibnul Qayyim, dan pendapat yang dinilai lebih kuat oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahumullahu jami'an. Syekh Sa'di gurunya Imam Ibn Utsaimin. Kemudian emas yang berbentuk ini kenapa kok tidak wajib dizakati? Alasan yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah adalah karena emas seperti ini tidak dijadikan sebagai alat tukar. Tidak dijadikan sebagai alat tukar. Yang namanya alat tukar itu dinar dirham, sehingga bentuknya bentuk koin atau batangan. Sementara yang menjadi perhiasan, musawwag, yang dia berbentuk bentuk kalung, bentuk cincin, dan seterusnya, ini tidak dijadikan sebagai alat transaksi. Sehingga statusnya sebagai silak, sebagai komoditi, dan bukan sebagai nukud, mata uang yang dia statusnya wajib untuk dizakati. Nah, yang kedua, emas perhiasan ini wajib dizakati.
Dan ini pendapat jumhur. Ini adalah pendapat jumhur ulama dari 4 madhab. Hanafiyah sampai Hambali. Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali. Dan pendapat yang kedua ini lebih kuat dengan dalil kasus yang pernah dialami oleh sahabat Fudalah bin Ubaid. Sahabat Fudalah bin Ubaid itu pernah membeli kalung yang di dalam kalung itu ada banyak permata. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada sahabat Fudalah, "La tabi'hu hatta tufassal." Jangan kau jual kalung itu sampai kau pisahkan antara permata dengan emasnya. Kenapa dipisahkan? Karena kalau tidak dipisahkan, nanti nggak jelas berat emas ini berapa. Sehingga saat dipertukarkan dengan emas, kamu nggak jelas nanti bisa dapat berapa. Nggak jelas nanti. Mau dapat berapa nggak jelas. Tapi karena itu pada saat mau ditukarin, emas dengan emas kan harus sama ya. Maka di situ disyaratkan harus apa? Nabi SAW minta, tolong dilepasi dulu permatanya. Baru serahkan dipertukarkan. Ini menunjukkan bahwasanya kalung yang dimiliki oleh sahabat Fudalah bin Ubaid berlaku hukum riba. Sebagaimana koin emas. Berarti Nabi SAW menyamakan hukum kalung dengan hukum dinar, koin emas ketika itu. Ini menunjukkan bahwasanya emas seperti ini juga harus dizakati. Karena itu Anda silahkan hitung emas perhiasan bersama dengan emas batangan dan uang. Totalnya itu jika di atas 1 nisab maka wajib untuk dibayarkan zakatnya. Wallahu a'lam. Bolehkah kita membayar zakat ke kakak? Jawabannya boleh. Karena begini kaidah ya. Bolehkah kita membayar zakat ke seseorang? Kaidahnya adalah selama orang itu tidak wajib kita nafkahi, maka kita boleh menyalurkan zakat kepadanya. Selama orang itu tidak wajib kita nafkahi, kita boleh untuk menyerahkan zakat kepadanya. Sehingga boleh bayar zakat ke kakak, ke tetangga, ke saudara atau yang lainnya. Selama dia termasuk di antara 8 golongan yang berhak menerima zakat. Dan yang kedua, dia bukan orang yang wajib untuk kita nafkahi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengalaman pribadi. Selesai umroh, ketika kita pulang secara tidak sengaja handuk hotel terbawa kami 1 buah karena warnanya sama dengan warna kain ihram kami. Jadi secara tidak sengaja terbawa ke tas koper. Bingung ingin mengembalikannya. Jauh, lupa nama hotelnya dan tempat menginapnya. Dan umroh pun sulit untuk saat ini. Bagaimana cara kami mengembalikan handuk tersebut, Ustadz? Jazakallah khair. Sekarang ada di Indonesia berarti handuknya. Iya. Baik, Anda simpan dulu aja. Dan nanti bisa dititipkan ke kaum muslimin siapapun yang mau berangkat umroh nanti setelah kondisinya memungkinkan. Kemudian kalau hotelnya Anda kebingungan hotelnya ada di mana, kemudian misalnya Anda juga kesulitan untuk menyerahkannya bagaimana, apalagi ini dititipkan. Cukup nanti dibawa, serahkan kepada orang yang umroh dan minta untuk disedekahkan ke fakir miskin yang ada di Mekah. Ada nggak Pak fakir miskin di Mekah? Masya Allah ya. Kalau sudah berurusan dengan haji dan umroh, nanti kita akan bisa menemukan orang-orang yang berasal dari negara-negara yang lain ya, yang membutuhkan. Ya, Alhamdulillah kalau di Mekah dan Madinah, Indonesia termasuk di antara orang yang cukup berduit. Sehingga ketika orang Indonesia itu datang ke toko, Masya Allah, disambut sangat bahagia oleh penjaga toko. Indonesia, belanja mau banyak ini ya. Apalagi ibu-ibu. Karena mereka tahu yang haji atau yang umroh dari Indonesia itu pasti orang yang sudah punya tabungan. Beda dengan yang berasal dari India
atau Pakistan atau Bangladesh ya, yang biaya hajinya sangat murah, biaya umrohnya juga sangat murah. Sehingga kadang ada orang yang membutuhkan, dia secara ekonomi membutuhkan tapi dia haji, dia umroh. Kita bisa kasihkan kepada orang seperti ini. Atau yang berasal dari Afrika misalnya, yang mereka membutuhkan, kasihkan ke mereka. Insya Allah semoga itu bisa menggugurkan ketidaksengajaan yang kita lakukan, kesalahan yang tidak sengaja tadi, sehingga kita tidak dituntut di akhirat. Wallahu a'lam. Halo, Nah, silakan. halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gini Ustadz, saya ada ngambil di perumahan ya, di developer itu tidak menggunakan utang bank. Jadi saya ngambil 2 kafling yang untuk dibangun bangunan di atasnya. Nah, sudah dihitung sama developer, 2 rumah itu kurang lebih 700 juta. Nah, saya sudah masuk sekitar 500-an lebih. Nah, sisanya itu developernya bilang nanti aja bayarnya setelah 2 rumah ini jadi. Nah, udah mau setahun ini, belum jadi-jadi juga. Nah, apakah tadinya kan saya utang tuh sampai tahun 2024, karena alhamdulillah ada dana, saya majuin sampai Desember 2021 ini dan dapat diskon 10 juta. Nah, tapi sampai mau akhir 2021 ini 2 rumah itu belum jadi juga. Baru jadi 1 rumah sekitar 75% lah. Nah, developernya kan bilang jangan bayar dulu sebelum rumah 2 ini jadi. Nah, yang saya takutkan adalah nanti kita nggak tahu kan umur kita sampai kapan ya Ustadz ya. Saya kan berarti ada hutang sama developer itu. Terus nanti gimana ya Ustadz ya, itunya penyelesaian utangnya. Nah, sementara ada berita yang berkembang di masyarakat, tetangga-tetangga di situ bahwa duit saya itu dari kontraktornya, duit saya itu sebagian dipakai untuk membangun rumah orang konsumen yang rada dalam tanda kutip galak dibanding saya. Jadi duit saya yang udah masuk itu dibangun untuk rumah yang orang tersebut. Nah, gimana ya Ustadz ya? Saya kalau mau lunasin, saya takut nanti nggak dibangun-bangun rumah saya. Tapi kalau nggak saya lunasin, berarti saya punya hutang. Sementara saya berpegang kepada omongan dia bahwa nanti aja bayarnya kalau sudah jadi semua gitu. Gimana ya Ustadz ya? Mohon nasihatnya ya Ustadz. Saya sih lebih takut kepada hutang saya. Cuma saya juga berat kalau saya harus bayar tapi rumah saya nggak jadi-jadi gitu. Gitu aja Ustadz. Mohon nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang kami sarankan ya, ikuti sebagaimana yang dinyatakan oleh developer agar bisa menjadi pemicu dan motivasi bagi dia untuk segera menyelesaikan tugasnya. Transaksi yang ibu lakukan statusnya adalah transaksi istisna. Dan dalam akad istisna tidak diharuskan untuk membayar secara tunai. Sehingga sah-sah saja Anda bayar 50% dulu, lalu sisanya yang 50% dibayar kemudian. Karena ini transaksi istisna. Sehingga nggak masalah dengan cara seperti ini. Nah, masalah saya punya utang, kebebanan dengan utang. Kalau dananya ada, dan sebenarnya ibu sanggup untuk melunasi, maka bisa berpesan kepada anak atau keluarga ya, bisa diamankan dalam bentuk emas misalnya, agar nilainya tidak jatuh bebas ya, tidak turun. Anda belikan emas, kemudian nanti ketika saat pembayaran karena sudah serah terima, dicairkan emas itu dan bisa Anda serahkan sebagai alat bayar. Ini dalam rangka untuk menjaga amanah biar uang itu tidak hilang. Ya. Karena kalau dalam kondisi liquid kan kita punya kecenderungan pengen pakai. Nah, Anda jaga dengan cara dipakai beli emas. Nah, nanti kalau saatnya untuk bayar, Anda cairkan dan dipakai untuk bayar. Wallahu a'lam. Baik.
Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ASN. Saya zakat setiap bulan Ramadan. Jika saldo tabungan saya Ramadan yang lalu 100 juta. Kemudian setiap bulan di tabungan ada tambahan dari gaji. Sehingga bulan Ramadan berikutnya saldo menjadi 200 juta. Berapa zakat saya? 100 juta atau yang 200 juta perhitungannya Ustaz? Jazakallah khair. Wa jazakumullah khair. Ini titik nisab ya. Saldo Anda di bulan Ramadan, ini Ramadan tahun 41. Ini Ramadan tahun 42. Di sini Anda sudah di angka 100 juta. 100 juta. Lalu karena posisi Anda dapat gaji, artinya bukan seorang pedagang, berarti rata-rata kurvanya flat, ya, kurva flat naik terus, baik, sampai di Ramadan tahun 42. Di sini saldo Anda 200 juta. Berapa zakatnya? Zakatnya sesuai dengan berapa saldo harta Anda saat bayar zakat. Sehingga kita bisa pastikan di situ ada uang baru yang masuk. Ini ya, sepanjang ini kan uang-uang baru yang masuk ya. Uang baru yang masuk ini kan usianya belum setahun. Terus bagaimana? Dia diikutkan dengan uang yang lama. Yang sudah berusia setahun yang ini. Saya kasih arsir merah. Ini yang sudah berusia setahun. Sedangkan yang berada di perjalanan ini belum berusia setahun. Betul, tapi dia diikutkan. Karena at-tabi'. Yang mengikuti, yang sifatnya turunan, dia mengikuti sebelumnya. Sehingga nanti saat Anda bayar zakat, di titik Ramadan 42, sesuai dengan saldonya, 200 juta. Maka yang Anda zakati adalah 2,5% dari 200 juta, bukan dari 100. Sebagaimana dalam kasus tadi. Jadi faktor koreksi apapun ketika mau bayar zakat, itu tidak dilihat ya. Yang dilihat akhirnya saldonya berapa gitu. Mau bertambah maupun berkurang. Andai kan di sini Anda punya utang, lalu waktu di titik ini ya punya utang, lalu dipakai bayar utang, saldonya langsung anjlok. Jadi di sini. Berarti harta Anda di bawah nisab, nggak wajib dizakati. Atau ditarik turun, saldonya jadi di sini, masih di atas nisab. Terus merambat sampai akhirnya Ramadan tahun 42 di sini. Ramadan tahun 42 ada di bawah ini. Mana yang dizakati? Saldo saat bulan zakat. Ada faktor koreksi di bawah ini tidak diperhitungkan. Dalam arti itu ada harta yang baru, ada harta saya yang dikurangi. Sudah lihat aja saldonya. Lihat saja saldonya. Ramadan tahun 42 saldo harta berapa? Harta Bapak berapa? Sekarang jadi 200 juta. Berarti 2,5% kali 200. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.